Nah, sambil menyaksikan, ini adalah pernyataan tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea. Mereka nggak ada bukti. Itu loh. Apalagi? Bang Hotman, nanti dari pihak Apa? dari pihak ini datang nggak, Bang? Siapa? Prabowo atau Gibran? Oh enggak. Kuasa hukumnya udah di lantai 4 semuanya, nggak datang. Ya. Berarti optimis nanti MK mengapa? Saya di hari pertama aja sudah bisa bilang optimis. Di hari kedua saya bilang 100-0. Ya, karena ya bagaimana sih? Ya gimana bisa kalau kuasa hukum mereka dosen hukum tata negara, lawannya Hotman Paris yang sudah 40 tahun jadi pengacara jalanan. Ya benar loh. Perkara di MK itu jauh lebih simpel menanganinya dari perkara-perkara transaksi internasional. Ini kan hanya menyangkut apakah bertentangan dengan undang-undang, apakah salah tusuk, apakah ada sampel sekali. Ya dia, coba pertanyaan mereka itu nggak ada yang menggigit satupun. Pokoknya nggak ada yang menggigit. Kalau Anda ikut sidang ketawa-ketawa, kok ini pertanyaan pengacara gitu loh. Coba, siapa itu ada pengacara dari 01, 03 tanya begini. Ini di hadapan sidang loh. Saudara saksi, kenapa bukan Yusril yang dipilih? Kenapa Gibran? Mana bisa pertanyaan begitu di sidang? Apa kaitannya? Kan nggak relevan. Jadi semua bukti mereka itu saya rontokkan di sidang. Bukti psikolog itulah yang paling konyol. 03 membawa ahli psikolog untuk membuktikan bahwa seolah-olah bansos itu adalah penyebab Prabowo. Itu kita baru saja saksikan pernyataan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari 02 Prabowo Gibran, yakni Hotman Paris Hutapea, yang sudah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara dua tim yang lain tampaknya masih belum beranjak untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi kita sudah bahas, Mas Atang dan juga Bang Kohar, terkait dengan kesaksian 4 menteri yang diharapkan jadi pertimbangan. Nah, yang juga berbeda kali ini dan menjadi sorotan adalah amicus curiae, yang ada 50 lebih yang mengajukan diri untuk menjadi sahabat pengadilan. Tapi MK hanya mendalami 14 kesaksian. Ya. Nah, sejauh apa catatan dari para sahabat pengadilan ini nanti untuk dipertimbangkan oleh para hakim? Saya ingin ke Mas Atang dulu deh kalau begitu. Ya. Yang pertama saya kira tradisi sahabat pengadilan ini bukan hal yang baru gitu. Ini juga sudah terjadi di beberapa peradilan ya. Di Indonesia khususnya. Dan di MK juga terkait dengan JR, Judicial Review, pengujian terhadap undang-undang itu juga selalu terjadi. Nah, biasanya juga MK akan menjawab di dalam pertimbangannya. Meskipun kita belum tahu nih, tergantung keyakinan hakim MK tentunya apakah pertimbangan itu akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam rangka kemudian dikerucutkan dalam amar putusan. Gitu. Nah, sama juga terjadi di peradilan pidana biasanya yang termasuk di dalam peradilan tata usaha negara. Gitu. Oke. Bang Kohar, ini kan bukan pertama kalinya ya? Ya, jelas. Jadi bahkan di Orde Baru waktu itu ada kasus yang sangat besar antara majalah Times dan Presiden Soeharto waktu itu. Itu Presiden Soeharto menggugat majalah Times karena covernya Soeharto Inc. Soeharto Incorporation gitu. Jadi Times mengkritik kekuasaan Presiden Soeharto yang waktu itu seperti mengelola sebuah perusahaan miliknya, kira-kira begitulah. Lalu digugat dan kemudian pada gugatan pertama itu majalah Times menang, lalu kemudian gugatan kedua menang, lalu kasasi kalah, ya. Majalah Times kalah, harus membayar jumlah uang gitu, lalu dia mengajukan PK, peninjauan kembali. Nah, saat terjadi PK itulah muncul amicus curiae, sahabat pengadilan, dan akhirnya PK-nya adalah memenangkan Times, majalah Times, atas Presiden Soeharto, dan waktu itu ya akhirnya kasusnya selesai. Nah, Prita Mulyasari juga pernah terjadi kan amicus curiae. Jadi meskipun amicus curiae ini bukan sebagai bagian dari alat bukti, ya kan? Bukan bagian dari saksi, ahli, dan semuanya lah temuan-temuan itu, tetapi dia memberikan atmosfer pandangan kepada para hakim. Bukan intervensi, bukan. Ini adalah sebuah semacam seruan moral, kira-kira begitu ya. Seruan moral kepada para hakim untuk kian menguatkan putusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam amicus curiae itu, yaitu sesuai dengan
kehendak mereka agar hakim khususnya Mahkamah Konstitusi ini mampu memutuskan putusan-putusan yang progresif sebagaimana tadi disampaikan dalam doanya Pak Magdir Ismail gitu Ya. kan. Cukup berbeda kata-kata yang disampaikan dalam Ya, doa ya, tapi ya. intinya kan baik ya. Ya, Ya. karena untuk proses hukum Jadi ke depan. kan proses persidangan sudah selesai, tapi ini seperti masih persidangan. Ya. Yang satu dengan menggunakan cara berdoa, Pak Magdir Ismail, sementara Pak Hotman Paris Hutapea menyampaikannya dengan Jargon ya tadi. cara konferensi pers, gitu kan, doorstop. Ini disebut loh hukum tata negara katanya. Sementara saya sudah di jalanan 40 tahun katanya. Oke, terlepas dari itu, saya ingin masih dari amicus curiae. Kita melihat ini mungkin saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak lebih tahu. Terbanyak ya yang ingin mengajukan menjadi sahabat peradilan, lebih dari 50 yang ingin mengajukan menjadi sahabat pengadilan. Kemudian namanya juga tidak bukan nama-nama kecil, ada termasuk Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Nah, apakah itu nanti akan menjadi bahan, akan memicu perdebatan atau sudah terjadi ya, karena RPH kan sudah dilaksanakan. Apakah itu memicu perdebatan di antara para hakim atau ada yang lain yang bisa memicu perdebatan dari para hakim ini dalam memutuskan nanti, Mas Atang? Itu salah satu juga menjadi perdebatan di hakim Mahkamah Konstitusi dalam RPH ya. Yang pertama saya kira terkait dengan masalah misalnya Ibu Mega misalnya. Apakah Ibu Mega punya hak secara konstitusional misalnya untuk mengajukan amicus curiae? Kan ada 3 hal yang saya kira harus diperhatikan. Yang pertama, Ibu Mega ini kan sebagai tokoh bangsa. Yang pasti punya kepedulian besar terhadap bangsa ini. Dan yang kedua juga kita tidak boleh lupa karena Ibu Mega juga pernah menjabat sebagai presiden tuh, 2001 sampai 2004. Ya. Dan yang ketiga bahkan saya kira MK lahir dari rahimnya Bu Mega. Ibu Mega ketika Ibu Mega menjabat sebagai presiden karena Undang-Undang 24 2003 itu ditandatangani oleh Ibu Mega dalam kapasitas Bu Mega sebagai presiden begitu. Dan ini saya kira akan menjadi diskursus dalam perdebatan di RPH begitu. Tapi di samping itu yang agak mungkin memicu adrenalin yang cukup tinggi di RPH salah satunya adalah legal standing. Legal standing nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Atang dan Bang Kohar nanti kita akan kembali. Kami harus jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.